Oke, halo semuanya, welcome back to William Artanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang sentimen mobil listrik ya. Dan bicara tentang mobil listrik, kayaknya akan membahas beberapa sektor sekaligus. Either itu nikel dalam hal baterai, atau kita langsung ke penjualnya aja, distributor mobilnya, yaitu sektor otomotif. Jadi kita akan ngeliat beberapa saham sekaligus. Dan ini bukan tentang sektor rotation, ya, tapi karena menurut saya kalau saya mau bahas ini harusnya di tahun lalu atau mungkin 2020 karena pas lagi mulai booming-boomingnya kan. Tapi waktu itu kenapa saya nggak bahas? Satu, menurut saya mobil listrik belum berwujud waktu itu. Ya, kalaupun misalnya kita bilang sudah ada di Indonesia belum ramai. Jadi waktu itu harga sahamnya naiknya terlalu cepat lah kalau menurut saya. Dan belakangan ini baru mulai ada di Indonesia dan sudah mulai kelihatan beberapa unitnya sehingga saya pikir oke lah kali ini kita coba bahas karena kali ini bukan lagi sentimen doang tapi sudah jadi kenyataan. Ya, tapi dalam hal ini kita mungkin akan bahas tuh tren jangka pendek menengah aja. Berarti kita akan pakai chart. Karena saya nggak akan ngomong tentang prospek atau fundamental apalagi, kan saya nggak ngerti. Kalau prospek, saya rasa saya kalau mau ngomong ala-ala media gampang lah. Yang namanya inovasi, mungkin kan orang tertarik untuk beli dan segala macam. Tapi saya sendiri juga agak-agak tanda tanya sih. Kalau lihat tentang mobil listrik, gitu ya, saya kayak buat simulasi atau pertanyaan ke diri sendiri. Kalaupun saya sanggup beli misalnya, kan harganya variatif, saya memang nggak pelajarin saat ini. Karena saya kebiasaan kalau beli sesuatu saya akan pelajarin dulu. Cuma karena belum ada niat ya, saya cuma ngomong ke diri sendiri aja. Misalnya gua sanggup beli gitu. Apakah kan pakai listrik berarti ya? Apakah isi ulang dayanya atau bahan bakarnya listrik itu gampang? Kalau misalnya gampang, kemudian biayanya gimana kalau di-compare dengan yang bahan bakar minyak, ya alias bensin. Kalau misalnya ternyata mahal banget, mungkin saya pribadi kalaupun sanggup beli akan ngerem ya. Jadi kalau bicara tentang prospek itu selalu 50-50 karena produk baru yes, dan bicara tentang masa depan itu juga benar banget, hemat energi loh pakai baterai doang. Tapi apakah pasti dengan adanya produk baru pasti penjual meningkat? Belum tentu. Kayak kita bicara YouTube aja, kayak saya dari awal-awal dulu nge-YouTube dengan ruangan yang ya jelek banget lah, sekarang ya seperti ini aja nggak ada jaminan bahwa orang akan lebih suka lihatnya gitu kan. Jadi menurut saya inovasi itu tidak jaminan bahwa sales pasti naik. Tapi kalau sentimen terhadap harga saham, ya kita udah lihat lah dari 2020 saham-saham yang berhubungan sama mobil listrik tuh naik duluan gitu kan. Padahal kalau ditanya mobil listriknya udah ada belum? Belum. Terus di rumor-rumorkan tentang Elon Musk gitu ya mau apa namanya investasi ke Indonesia tapi nggak jadi-jadi juga waktu itu kan. Jadi susah banget waktu itu rasanya untuk kalau buat saya pribadi untuk menyatakan atau memilih satu sentimen yang ngena banget ke sektor yang terkait dengan mobil listrik. Kayak menurut saya hampir nggak ada waktu itu. Jadi ya sekarang kondisi udah beda. Kita coba bahas aja yang mana kalau konsennya saya di sini. Sebelum kita mulai ke chartnya, saya kasih tahu dulu konsennya saya akan ke otomotif dan nikel ya. Jadi antara otomotif berarti dalam hal ini spare partnya juga, karena spare part nggak boleh nggak di-include lah. Mobil yang pakai BBM aja spare partnya banyak yang cari, apalagi yang mobil listrik. Saya rasa ya perkiraan saya ya akan lebih ribet dan kalau bicara soal spare part yang sudah lebih bersifat ramah lingkungan tapi banyak listrik-listriknya biasanya agak lebih cepat ganti ya kalau menurut saya kayak gitu. Jadi selain distributor, spare part, lalu ke nikel. Jadi 3 sektor. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak, tapi saya udah sortir beberapa yang menurut saya lebih kebaca aja teknikalnya daripada kita fokus semua saham. Kalau cuma nyebut kan gampang sebenarnya kan. Jadi kita langsung aja ke sini. Ya, kalau seperti saya bilang tadi, kalau cuma mau nyebutin doang sebenarnya banyak banget dan itu gampangnya bukan main kalau cuma mau bilang saham yang terkait dengan satu sektor. Tapi apakah kalau satu sektor lagi bagus, semua saham di sektor tersebut naik? Belum tentu. Ya contohnya kayak di saham ASI ini, Astra, siapa yang nggak tahu? Ya tapi saya di sini saya disclaimer dulu ya. Karena seperti saya bilang tadi, saya nggak terlalu atau belum terlalu memperdalam tentang mobil listrik ini. Tapi kalau bicara tentang mobil, kendaraan, otomotif, ya menurut saya yang ada sedikit kaitannya, paling kita lihat dulu dari yang blue chipsnya dulu, gitu ya. Kalau saya lihat ASI ini memang nggak langsung menyambut ya, mungkin karena kalau menurut saya karena dari grupnya Astra ini juga lagi banyak investasi ke sektor-sektor lain kayak yang baru-baru diberitakan, bukan baru-baru sih, dari tahun lalu sebenarnya diberitakan bagaimana mereka rajin investasi di saham ini rumah sakit Hill ya, HWB-nya saya lupa nama saham nama emitennya, tapi kode sahamnya Hill. Ya mungkin karena
terlihat diversifikasi gitu, jadi orang kurang suka atau apa saya nggak tahu. Tapi kalau ngeliat dari chartnya, ada dua hal yang saya perhatikan di gambar SLD bot ini. Pertama, dia di bulan Juli ini kan konfirmasi pattern cup and handle ya, yang mana neckline-nya itu ada di 6.200. Sudah confirm sekarang ada di 450. Dan kalau kita lihat di sini dia juga bertahan di atas 6.200 pada tanggal 17 Oktober 2022. Oh iya, video ini saya buat di Jumat 11 November 2022 ya. Kelihatan di chartnya Friday 11 November 2022. Dan saya buat ini sekitar jam 8 menuju jam 9 malam. Gara-gara gangguan sinyal. Nah, kita back to topic. Dengan kemampuan di tanggal 17 Oktober ini kembali di atas 6.000, bertahan di atas 6.200. Dan di sini juga di 2 Agustus bertahan di 6.200. Maka saya mencoba cari demand zone untuk saham ASI ini. Katakanlah 6.200 nggak akan bisa dilewatin, tapi kalau kita mulai nyicil daripada gambling persis di 6.200 kan nggak ada jaminan. Misalnya ngebit di 6.200 pasti dapat, belum tentu ya, bisa aja nyentuh-nyentuh doang, habis itu naik lagi, antrian kita keburu nggak kena. Kalau misalnya mau mulai nyicil, menurut saya demand zone-nya ada di area ini. Jatuhnya sekitar 6450 atau 6425 lah, nempel-nempel dikit sama closing rate hari Jumat ini. Dan sampai dengan 6.200 gitu ya. Jadi ya kalau kita sekarang bicara proyeksinya saya, minimal dia kalau melemah mestinya nggak lewatin 6.200. Pertama memang sudah terbukti di tanggal ini 2 Agustus sama di tanggal 17 Oktober bisa dipertahankan. Dan kalau memang kembali ke 6.200 berarti balik ke dalam area pattern, menurut saya itu udah busuk banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya saham ini mau dibuat rekomendasinya, menurut saya spekulatif selama di atas 6.200 Anda bisa buy on weakness. Itu untuk ASI-nya. Nah, tadi kan saya udah ngomong soal spare part. Yang saya suka tuh spare part-nya di Astra Auto Parts atau Auto. Itu salah. Itu benar-benar paling kelihatan penguatannya dan sambutannya juga sih terhadap mobil listrik. Ya, kita udah lihat di sini trennya asik banget ya. Auto sendiri saya lupa sih kalau soal screener ada sempat kedetek atau enggak. Tapi kayaknya waktu 1.200 ada. Cuman saya lupa di bulan berapa. Yang jelas sekarang udah naik. Kalau kita pakai MA5 doang, trend following dapat sih. Ya kan kita lihat dia koreksi MA5 sudah naik lagi. Koreksi lagi sampai MA5 udah naik lagi. Dan volumenya masih oke. Ya saya rasa udah naik, nggak perlu direkomendasi lah. Terlalu berbahaya dan saya buat video ini tujuannya buy weakness aja. Jadi sial-sial salah pun cut loss-nya nggak dalam. Daripada diajakin beli tinggi-tinggi gini, ya sebenarnya kalau kayak gini sih gampang. Cut loss-nya ini supportnya sudah jadi nih di berapa nih? Di 1405. Karena 10 November dan di ini 8 November 1405 adalah lowest yang tidak bisa dilewatin. Sebenarnya supportnya dapat. Cuma kalau ada ketinggian kita skip aja, tapi ini setidaknya membuktikan tentang spare part ya, itu ada terdukung. Cuma mungkin sebagian dari Anda akan bilang ini karena sentimen laporan keuangan. Karena seingat saya labanya naik juga sih waktu itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita punya sudut pandang yang berbeda, intinya naik. Lanjut masih di spare part, saya lagi lihat SMSM. Ini juga salah satu saham yang kalau dibilang sesuai nama emiten, saya setuju. Udah selamat sempurna. Dividen benar-benar 4 kali dalam setahun kan. Terakhir-terakhir saya lihat. Ini buat yang fundamentalis pasti suka lah. Karena ditinggal merem aja, dibilang volatile banget ya enggak. Cenderung sideways, range-nya kelihatan, baru terakhir-terakhir ini naik. Dividennya rutin banget. Peningkatan volume mulai terjadi sekitaran bulan Agustus terakhir-terakhir ini, walaupun agak berantakan, tapi intinya masih naik. Jadi ini mumpung ada koreksi ya, kalau menurut saya yang kayak gini mau di buy on weakness lebih bisa daripada dibandingkan dengan auto yang tadi. Kalau kita coba main-main tarik garis ya, karena oke. Karena apa? Karena memastikan dulu secara tren belum patah, dan misalnya sampai direkomendasikan pun apakah masih layak atau tidak. Kalau pakai MA5 sih tembus, dan penguatan yang terjadi di hari Jumat ternyata nggak bisa lewatnya MA5. Perhatian MA5 di sini ya. MA5-nya kalau saya balik ke hari Jumat itu di 1516, di mana highest-nya di 11 November memang sempat sentuh 1520, tapi closing-nya berakhir di bawahnya lagi.
Jadi ada kemungkinan koreksi dulu. Kalau saya main-main tarik garis, ambil 2 titik yang terjadi di tanggal 29 Agustus dan di tanggal 30 September, ya mestinya trennya masih naik kalaupun dia sampai turun ke 1445. Mungkin di area ini kalau Anda mau buy on weakness baru lebih cocok kalau saya mau ngomong buy on weakness maksudnya. Masa gini, kalau misalnya Anda tanya, kalau saya mau beli SMSM gitu, kalau kondisinya kayak gini, bagus saya berapa? Mungkin jawaban saya sekitar 1440 lah. Karena sesuai dengan tren lainnya aja. Itu pun kondisinya mungkin saya akan tunggu dia samperin dulu, rebound, pastiin 1445 nggak tembus baru beli. Gitu. Ya. Dan soal tarik garis, apakah selalu works? Saya ada satu yang works banget sih. Ini Akra. Nggak ada hubungannya memang sama topik di vlog kali ini. Cuman soal tarik garis ini nyambung banget di sini. Tak garis titik pertama, titik kedua. Dan sejak saya gambar itu saya nggak nyangka nyambung terus. Ya, jadi kalau soal tarik menarik garis, menurut saya kalau emang lagi kena, lagi dijaga juga sama market makernya, ya ilmu teknikal pasti cocok sih gitu ya. Jadi bisa digabungkan, kenapa tidak gitu ya. Habis itu tadi yang otomotif berikutnya IMAS. Ini udah cakep banget sih karena terakhir-terakhir ada masuk di screener saya sempat rekomendasikan ke member itu di harga, saya coba lihat bentar ya. Itu di harga, oke, 28 Oktober di harga 860. Berarti sekitaran di sini 28 Oktober masih ya agak telat memang ya. 28 Oktober di sekitar sini. Sebelum 28 Oktober itu sendiri memang ya di Agustusnya sih udah ada rekomendasi, cuman benar-benar baru saya dapetin trading plan-nya di sekitaran situ. Jadi agak telat dikit tapi ya berhasil lah gitu ya. Intinya di sini juga oke, trennya udah jadi, tapi ada resisten nih di 990. Jadi kelihatannya yang satu ini agak ketahan di 990, mungkin 1000 susah gitu ya. Kita lihat di sini 990 di tanggal 28 September, lalu di tanggal 8 November, dan di tanggal 7 November 990 juga nggak bisa lewatin. Apakah ini jadi jelek? Bisa ya, bisa enggak. Karena kalaupun menguji resisten tapi ada support yang dipertahankan, mungkin berakhirnya cuma sideways doang. Nah, karena itu kita sambil cek sama-sama, karena saya juga baru lihat lagi saham ini. Harusnya kalau support yang bisa dipertahankan itu ada misalnya di 915, ini oke sih. Ya, atau kalau misalnya area di screener sih 860. Tapi kalau kita minta balik ke area 860, ya kalau misalnya bisa dan dipertahankan oke, tapi kalau tembus itu jelek banget. Karena ya itu kan area diakumulasinya. Kalau area yang diakumulasi masih tembus juga kan basically jelek. Berarti akumulasinya benar-benar nggak kuat gitu kan. Jadi dengan resistance 990, kalau ada kesempatan buy on weakness sampai 915, saya rasa ini masih oke. Tapi ya saya menggunakan level yang di screener saya di 860. Kalau tembus mungkin itu jadi stop loss-nya. Ini cuma bicara untuk yang baru beli sekarang pastinya ya. Kalau yang udah punya mah tinggal jual kapan aja. Karena udah tahu ada resisten nggak lewat ya buang gitu kan. Sampai dia mau naik lagi di base baru di berapa, baru apa namanya buat strategi baru. Nah, kalau bicara IMAS, biasanya kita akan lirik IMJS juga. Ini juga salah satu yang ada di screener juga. Jadi saya sekaligus mengulas aja karena biasanya ada member DWH Project yang suka nontonin. Banyak yang suka ngomong. Pak, saya nonton di YouTube-nya, Pak. Oke, ya udah gitu kan. Saya seneng-seneng aja ada yang segitunya masih mau nonton lagi, ya happy. Kalau saya rekomennya waktu itu di 31 Oktober. Ya, dengan 31 Oktober itu berarti di sini. Ya, dengan supportnya 262 dan itu kita rekomendasikan buy, artinya kalau sampai di 262 masih bisa buy, laki cuma sampai 264 ternyata lowestnya, jadi ya aman lah. Nah, ini intinya dia naik, cuman kalau trennya agak masih turun ya kalau kita ambil dari sini. Kenapa saya pilih dari sini? Karena ya saya nggak perlu ambil sampai berapa tahun ke belakang, sampai sekitaran yang terdekat aja, 1 tahun terakhir. Tahun terakhir kan trennya masih down ya. Dan ada resistennya sekitaran 306 atau 308 kalau pakai trend line.
Bisa lebih rendah karena trendline-nya ke bawah, tapi ini untuk patternnya ada inverted head and shoulder. Kalau kurang jelas, saya akan kasih lihat ini gambarnya. Tapi seperti biasa, saya juga mau bilang, kalau misalnya Anda melihat patternnya mungkin bukan inverted head and shoulder atau yang lain-lainnya, ingat aja segmen saya yang traders mistake ya, bahwa mau gambarnya sebeda apapun, kalau ujung-ujungnya naik ya kita nggak perlu debat gitu, karena yang benar marketnya. Kitanya saling bilang, lu salah, padahal ya benar juga. Oke, jadi kira-kira kayak begini kalau IMJS ini menurut saya. Kalau tembus 300, kita anggapnya 306 gitu ya resistennya. Kalau tembus 306 reversal. Ya volumenya agak-agak kurang, tapi terakhir-terakhir ini mendingan sih dibandingin waktu di sini. Misalnya waktu di bulan apa sih? Waktu di bulan Mei itu parah banget. Di sini udah mulai agak ada peningkatan. Kemarin juga ada peningkatan. Overall saya suka sih yang satu ini. Mudah-mudahan bisa reversal ya. Kalau misalnya di bawah rekomendasi, saya mungkin fokus ke stop loss-nya aja. Kalau pattern tinggal cari neckline-nya aja. Neckline atasnya kan tadi saya bilangnya 306 karena sekaligus trendline. Kalau neckline bawahnya buat cut loss di 258. Tapi kalau di rekomendasi saya tadi di 262 sih. Jadi saya pegangannya masih 262 sama bertahan di situ oke-oke aja. Terus yang leasing-leasing mungkin ada, kita coba lihat aja ya. Saya nggak tahu sih pas lagi bagus atau enggak. Ada MF dulu deh. Bagus tapi lelet. Bagus dari mana? Ya kelihatan aja sih stabil volumenya. Ini memang ada spiking, tapi spikingnya dia juga melanjutkan tren lagi. Basically bukan false break gitu ya. Dan ya saya sih bisa bilang ADMF bagus dari chart, tapi kelihatannya bukan saham yang kalau direkomendasikan buy, itu kayaknya tidak akan langsung dapat testimoni bagus juga karena lelet. Kalau gitu kita lanjut ke saham berikutnya yang ada hubungan dengan kendaraan, tapi saya nggak tahu ini ada hubungan sama electric vehicle atau enggak, yaitu MPMX. Yang penting saat ini kita lagi bahasnya otomotif, ya otomotif aja dulu. Pun apa yang saya bahas malam ini belum tentu semuanya berhubungan sama electric vehicle ya. Bisa aja cuma sebatas, oh ini sektor rotation. Tapi saya sudah bilang di awal, ini bukan sektor rotation, saya cuma ngeliat ada potensi naik aja, dan bukan terfokus dari arus dana, dari teknikal doang. Bisa aja malah cuman kebagian window dressing di bulan depan. Kita lagi banyak memang lagi usahain vlognya lebih banyak di topik ya, biar teman-teman ngerti kenapa kasih ajaran konsep edukasi itu penting. Cuman kalau misalnya ilmunya nggak cepat ditangkep, nanti waktu belajarnya habis sahamnya keburu naik kan sayang. Jadi mendingan sekalian sambil praktek aja, pikir saya gitu. Ya doain aja mudah-mudahan bisa cepet bikinnya. Oke, tadi saya ngomong-ngomong gitu sambil bikin patternnya, karena saya ngelihatnya sih patternnya ini harusnya cup and handle. Kalau misalnya benar, maka sebenarnya udah confirm karena neckline-nya 1105, closing-nya 1110. Kayak iseng doang sih sebenarnya. Jadi dia kayak ngetes di neckline bisa tembus atau enggak. Jadi mestinya sih seminggu ke depan masih area ini ya, karena area neckline. Ya overall ini oke, cuman Anda harus ngerti bahwa walaupun patternnya mungkin kalau misalnya benar ya, ini misalnya cup and handle, karena kan maaf nih kayak orang ragu-ragu, karena kan sebenarnya kalau kita lihat patternnya terbentuknya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kita lihat dari cup-nya aja dulu dah. Dari 8 Juni sampai 27 September. 3 bulan Anda akan diajak sideways dulu cukup lama. Pembentukan handle-nya juga dia turun bentar doang di sideways lagi. Jadi bisa aja berakhirnya bukan dengan konfirmasi pattern, tapi sideways pelan-pelan ke atas ya, namanya apa saya nggak tahu. Gitu ya. Tapi kalau saat ini ya bentuknya kayak cup and handle ya, mudah-mudahan ini benar. Kalau misalnya benar sudah confirm di atas 1105, mudah-mudahan ke 1200 lagi mungkin, tapi ya nggak tahu lah ya. Pokoknya saya cuma bisa bilang di sini kalau pattern misalnya benar ini bagus, tapi pelan pergerakannya. Dan ya ini juga nggak tahu ada hubungan dengan electric vehicle atau enggak. Jadi ini cuma tambahan aja di otomotif. Sekarang kita coba lihat yang nikel-nikel ya. Bicara nikel, kita pasti nggak akan lupa tentang Inco, Antam, dan Tins. Salah. Ini dia. Saya bingung. Kalau saya langsung enter, kenapa munculnya yang luar negeri punya? Padahal yang Indonesia muncul paling atas. Tapi ya udahlah. Inco ini leading dan saya cukup suka. Ya, kenapa saya bisa bilang saya suka? Karena
apa ya? Ya masuk sweetener juga sih sebenarnya. Ini member saya pasti tahu sih. Cuma maksud saya kalau lihat dari teknikal ini tembus resisten. Ya waktu itu saya rekomendasinya sudah di bawah. Cuma kalau sekarang tembus resisten udah lebih oke. Berarti resisten udah berubah jadi support dan resistennya itu kurang lebih di 7.125. Beda 300 poin kalau misalnya minggu depan mau retest dulu alias mau mix dulu sekitaran sini nggak apa-apa sih asalkan nggak tembus bisa barang weakness malah. Dan kemarin Jumat itu lumayan ya transaksinya ya. Dan ini potensi menguat kalau misalnya sekitaran resisten mungkin sekitar sini. Ini berarti ada di 8275. Bisa sih sebenarnya. Make sense juga kasih target segitu. Tapi ya ini estimasi aja, yang penting supportnya dulu kan. Kalau dia udah ada resisten di 7125, sempat susah tembus, sudah tembus jangan balik lagi, itu jelek. Gitu ya. Terus Antam. Antam, kalau yang inget WH Project Official Instagram sempat bikin live bacot AWH namanya, itu saya udah sempat mention Antam tuh bagus. Ya, dan itu waktu harganya masih 1.800-an, cuman saya lupa jaraknya 2 minggu atau 3 minggu dari vlog ini. Tapi ya intinya udah bagus. Dan sekarang kita tinggal lihat neckline dia di 2270. Mudah-mudahan jadi target selanjutnya ya antara 2270 atau mendekati aja. Saya ngomong 2270 nggak di sini doang. Ini 2 hari nggak bisa lewat nih. Di tanggal 11 Agustus dan di tanggal 12 Agustus di tahun 2022 ini juga. Ya. Lanjut ke Teams. Timah. Oke. Lihat kan loading chartnya agak lambat. Oke, Tima ini ada gap dan baru mulai naik. Kita buat dua estimasi ya, dua situasi. Situasi pertama tutup gap sampai dengan 1360 itu masih aman, artinya cuma tutup gap doang. Kalau support terdekat di 1400 atau enggak 1405 lah kurang lebih kalau lihat dari candlestick-nya. Bertahan di area ini masih bisa bangun weakness, mungkin yang paling telat karena pattern-nya sih antara ini Anda nilai sendiri aja deh, ini triple bottom atau inverted head and shoulder, saya nggak tahu. Ya, soalnya kalau dibilang inverted head and shoulder, kayaknya shoulder-nya terlalu nempel sama head-nya. Gitu kan, yang sini doang yang agak naik. Atau ini bahkan bukan pattern keduanya, saya juga nggak tahu. Yang saya sih lihat MACD ke atas oke lah. Gitu ya, bullish divergence dan baru mulai naik. Cuman paling hambatan yang bikin orang ragu cuman gapnya doang. Kalau gapnya bisa ditutup dan dia balik ke atas itu bagus, nggak ditutup lanjut naik juga no problem lah. Ada gap atas seperti target berikutnya. Berarti sekitar 16-15 ya. Ya mudah-mudahan bisa ke situ sih. Tentu saja ini harus dibantu juga dengan sentimen dari harga timah sama nikelnya juga. Karena ini kan komoditi ya. Komoditi itu problemnya harga naik sebulan, sahamnya baru naik dikit, turun sehari dikira udah. Dan saya sering banget ditanya kayak gitu. Kayak dulu waktu rekomendasi saham oil, ya pas oil lagi naik, sahamnya belum, begitu oil turun, ini sampai akhir tahun masih aman nggak? Saya bilang gimana ceritanya bisa tahu sampai akhir tahun. Tapi ya itu efek respon pasar gitu kan. Ya kalau sekarang baru naik, ya itu karena sudah terjadi gitu kan, sudah terbukti. Tapi pada saat belum terbukti naiknya, itu yang sering kali jadi masalah. Yang penting seperti biasa, apapun saham yang saya ulas di YouTube saya, disclaimer dari saya dan juga PR buat Anda yang menonton, kalau misalnya mau ikut, pasti ikut beli maksudnya, pastiin sudah dianalisa kembali, karena ini cuma data tambahan dari saya dan cuma teknikal doang, bisa aja nggak ada sambung-sambungannya sama apa yang lagi Anda perhatiin di saham tersebut. Kalau misalnya Anda udah analisa, cocok, suka, mau ikut silakan, kalau enggak abaikan aja gitu ya, anggap aja gue cuma lagi pom-pom doang, tapi Anda tidak kena gitu ya. Tapi kalau misalnya suka, cocok, syukur-syukur kita jual bareng, terus ya harus bareng juga. Namanya juga hasil analisa, gitu ya. Ya besar harapan sih hit gitu ya target-targetnya. Kalau misalnya enggak, ya udah, namanya juga market, bukan saya yang gerakin. Tapi kalau dari saham-saham tersebut, tadi kalau misalnya Anda tanya mana yang saya suka, waktu saya bikin sektor rotation dan CPO kan saya juga ada buat kesimpulan dari saham-saham itu yang saya suka di mana, saya pilih DSNG sama Gosco kan. Kalau misalnya dari sektor-sektor ini, dari video ini, yang saya suka, kalau buat scalping mungkin saya pilih auto, karena trennya udah jelas naik, dan dia lagi tinggi volatilitasnya, buat scalping enak, tapi kalau buat swing santai, saya mungkin pilih MPMX atau TIM, yang tadi, TIMS, gitu.
Jadi saya sih paling cuma 3 itu yang jadi watchlist saya, walaupun saya banyak. Kira-kira kayak gitulah cara kerjanya. Ya seperti biasanya, jangan lupa cek lagi. Kalau memang Anda nggak setuju, ya nggak usah beli. Kalau setuju, analisa lagi, syukur-syukur analis beli Anda bisa lebih rendah dari yang saya ngomongin di sini. Nanti pas naik, ngadu persentase, bisa aja Anda secara persentase lebih tinggi dari saya, kan lebih mantap. Oke, kira-kira itu aja. Semoga bermanfaat dan semoga membantu juga untuk menambah wawasan. Kita akan ketemu lagi pada vlog saya selanjutnya. And see you again.